Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, video ini adalah video Deep Hood Vlog yang ke-29. Apa itu Deep Hood Vlog? Ini adalah vlog yang saya update setiap Rabu jam 19.30 insya Allah, yaitu tentang brand baru saya namanya Deep Hood yang sudah saya mulai 29 minggu yang lalu. Artinya ini udah setengah tahun lebih saya bikin vlognya setiap minggu Rabu jam 19.30. Tujuannya apa? Sebagai pembuktian YouTube saya ini omong omdo gak sih? Ternyata memang omdo banyak yang susah dipraktekkan untuk toko baru. Makanya saya bikin brand baru sehingga kita bisa berkembang bersama. Karena teman-teman enak banget bisa napak tilasnya karena saya mulai banget dari nol. Saran saya buat teman-teman yang baru gabung, napak tilasnya itu dari video terakhir ini ya ke belakang, bukan dari video awal, karena bagus supaya teman-teman bisa nonton praktek, karena yang awal-awal banyak ngaconya. Tapi nggak apa-apa, itu terserah teman-teman. Oke, video ini judulnya adalah habis lebaran tuh sepi atau rame. Jadi ini kondisinya saya recording itu baru baru toko baru buka 4 hari. Jadi baru habis libur lebaran. Habis libur lebaran sepi atau rame sih? Coba teman-teman tuliskan di kolom komentar di bawah. Rame atau sepi? Kalau saya alhamdulillahnya itu rame. Serius, alhamdulillahnya rame, bisa dibilang toko saya yang lain ya itu dibanding lebaran-lebaran tahun sebelumnya, habis lebaran itu justru tahun ini adalah paling rame. Nah, kenapa bisa gitu? Nah, yang lain banyak pada yang ngeluh nih, kenapa? Oh, kok jadi sepi banget ya? Yang jelas satu, kalau dibanding Lebaran itu pasti jelas ada penurunan ya. Tapi kalau dibandingkan tahun lalu, saya bisa dibilang ini yang terame setelah Lebaran. Nah, di video ini kita akan skip dulu evaluasi mingguan karena nggak ada data yang terlalu penting. Karena kalau evaluasi mingguan itu pakai data minggu lalu. Data minggu lalu itu ya nggak ada data apa-apa karena baru buka 3 hari toko saya ini. Tapi 3 hari ini sudah ada penjualan. Nah, pertanyaannya kok bisa rame? Jujur saya bilang saya nggak tahu pasti. Saya nggak tahu pasti. Nah, jujur saya nggak tahu pasti. Kenapa? Nanti akan saya kasih lihat datanya. Yang saya tahu pasti itu hoki is real. Jadi hoki atau luck atau beginner's luck is real. Nanti akan saya sebelumnya saya pernah bikin video tentang hoki ini karena kita itu memang pebisnis itu pindah dari hoki 1 ke hoki 2, hoki 3 dan seterusnya. Dan hoki itu berbanding lurus sama usaha. Nah, jadi kalau teman-teman usahanya nol, usahanya rendah, jangan harap hokinya gede karena hoki bisa sih bisa ada orang yang dapat menang lotre gitu, usahanya minim tapi hasilnya gede ada. Tapi sepengalaman saya dan saya mahzab yang hoki itu berbanding lurus sama usaha. Tapi ini adalah qadarullah ya, tentu atas izin Allah, dan hoki is real. Jadi teman-teman ya intinya adalah kalau apa ya, saya juga kadang nggak tahu kenapa saya bisa omsetnya kok jadi tinggi tiba-tiba. Kadang saya juga bingung kenapa. Dan saya mau ngajarin teman-teman juga nggak bisa ngajarin secara pasti, nggak bisa ngasih tahu secara pasti. Jadi bisa saya katakan saya omset saya naik setelah lebaran ini justru bagus itu karena hoki. Dan hoki ini sekali lagi adalah berbanding lurus dengan usaha. Perbanyak usaha, harapannya dapat banyak hoki. Lalu yang pasti lagi yang kedua adalah hari ini kondisi bisnis teman-teman adalah perjuangan masa lalu. Nah, jadi jangan, kalau saya mazhab bukan mazhab instan. Saya bukan mazhab yang sekali ikut pelatihan langsung omsetnya 100 kali lipat, enggak, tapi saya perjuangan masa lalu. Jadi Deep Food ini sudah 29 minggu itu adalah hasil perjuangan, meskipun saya nggak 100% full time ya di Deep Food ini karena saya ada pekerjaan yang lain, dan yang utama adalah brand saya yang satu lagi yang baju Yuli namanya. Dan hari ini di Food itu repeat order rate-nya itu 4%. Alhamdulillah ini lumayan. Meskipun secara fashion itu katanya data yang saya cari itu sekitar 15-25%. Dan di Food ini fashion jualan koko tadinya itu repeat ordernya bulan ini adalah 4%. Akan saya kasih lihat datanya. Nah, ini 30 hari terakhir bisa dilihat. Ini libur lebaran ya. Lebaran itu tanggal 2 Mei, total pengunjungnya turun. Sekarang udah 3 hari buka. Ini pengunjungnya naik seperti ini dan penjualannya, nah lumayan nih, bisa kelihatan ya teman-teman, ini menyamai sebelum lebaran. Tapi tentu nggak menyamai di tengah puasa ya, ini setengahnya, tapi itu lumayan banget dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Di brand yang satu lagi biasanya cuma 25% dari lebaran. Kalau ini sekarang setengahnya dari bulan puasa. Ini perlu disyukuri banget omsetnya. Jadi 3 hari ke belakang 400.000, 200.000, dan
pertama buka nol ya nggak apa-apa. Tapi ini sekali lagi ini hoki, saya bilang ini hoki. Dan bisa dilihat ini repeat order rate-nya 4,29% di Shopee. Ini adalah perjuangan dari 6 bulan ke belakang. Jadi nggak sekonyong-konyong saya dapat kayak gini karena saya jago, enggak juga sih, tapi karena perjuangan aja, karena perjuangan tentu karena izin Allah, dan hari ini adalah perjuangan masa lalu. Itu perlu dicamkan ya teman-teman. Kalau saya sekali lagi bukan mazhab instan. Jadi menurut saya semua butuh proses, semua butuh usaha, dan sekali lagi hari ini adalah perjuangan masa lalu. Jadi teman-teman harus berjuang hari ini untuk hari depan. Jadinya kata-kata mutiara ya, mohon maaf ya. Tapi memang itu faktanya. Padahal meskipun saya omsetnya naik, jadi produk-produk yang laku justru produk yang mau saya discontinuekan. Jadi produk koko yang tadinya mau saya stop justru jadi laku. Aduh, saya juga bingung. Karena saya mau pivot, jadi saya mau pivot ke jualan baju kucing. Nah, alasannya sudah saya bahas di 3 video sebelumnya. Jadi saya ragu, aduh, kok kokonya jadi banyak yang mau beli. Saya jadi bingung nih. Tapi proses R&D produk baju kucing masih terus berjalan. Sekarang saya belum bisa bahas sekarang karena lagi fase desain. Jadi saya mau pivot jadi ragu. Nggak apa-apa. Lalu saya no iklan loh teman-teman. 3 hari ke belakang no iklan tapi omsetnya segitu. Nih lihat. Nih iklan saya nol karena saya berpikir saya kan mau pivot ke jualan produk yang baru, ngapain diiklanin. Jadi 3 hari ke belakang itu pure organik. Nih bisa lihat nol. Ini terakhir ngiklan itu eh, di April, setengah bulan yang lalu. Oke, jadi itu aja. Oh, laporan lagi dengan Deephood yang akan pivot ini finish di minus 12 juta. Jadi saya memang masih rugi setelah setengah tahun jualan, masih rugi. Pengalaman saya 1 tahun itu nggak rugi itu udah keren banget. Jadi saya masih punya 6 bulan untuk jadi keren banget. Mudah-mudahan bisa balik modal dengan jualan baju kucing. Oke, itu aja video ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya buat teman-teman. Jadi ini adalah video vlog yang betul-betul saya sharing keberjalanan brand baru saya, yang harapannya itu tadi kita berkembang bersama. Jadi bukan untuk ngajarin. Kalau video-video yang lain mungkin lebih ngajarin gimana pengalaman saya. Kalau video vlog ini lebih memang sharing mendokumentasikan apa yang terjadi di brand Deephood. Nanti suatu saat kalau Deephood udah 100 order per hari, 1000 order per hari kan teman-teman enak, bisa nge-benchmarking diri Anda ke Deephood ini. Oke, sekian aja. Jangan lupa subscribe. Pertanyaan silahkan tuliskan di kolom komentar di bawah. Seputar hal ini boleh, seputar hal lain juga boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.